Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,53% ke angka 6.137. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi yang akan diupload jam 8 malam nanti, yang akan membahas saham Pegas dan BBKP. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 1140. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek ini Hoki masih bergerak sideways. Jadi dalam 2-3 minggu terakhir ini Hoki bergerak sideways karena masih gagal break dari resisten di harga 1150. Jadi setiap kali naik menyentuh atau mendekati harga 1150, Hoki mulai turun kembali. Dan kemarin Hoki sempat turun menyentuh garis EMA 50 yang merupakan daerah supportnya dan masih berhasil rebound. Jadi untuk support di saat ini ada dua, yaitu di harga 1000 di sekitar daerah sini. Dan masih ada satu support di garis EMA 50 di sekitar harga 975. Sedangkan resisten saat ini di harga 1150. Karena masih gagal break dan masih bertahan di atas daerah support, maka Hoki masih bergerak sideways saat ini. Tapi untuk tren jangka menengah, Hoki masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 8% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan tinggi ini bandar malah melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing dalam 3 hari terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Hoki masih ada peluang untuk berusaha break dari resisten ini dan naik menuju target berikutnya di harga 1250. Jadi dalam 1 minggu ke depan Hoki masih ada peluang untuk break dari resisten ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 1000, menurut saya saham Hoki masih sangat layak untuk di hold. Atau apabila bingung, yang penting di atas garis EMA 50. Karena jika kita lihat, apabila harga Hoki masih terus bergerak sideways saat ini, garis EMA 50 pasti akan terus bergerak naik. Dan suatu saat garis EMA 50 akan sama dengan harga 1000. Jadi apabila teman-teman bingung mau hold sampai kapan, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini Hoki masih berada tepat di resisten di harga 1150, sebaiknya tunggu konfirmasi Hoki berhasil break, baru teman-teman entry. Karena apabila ternyata minggu ini Hoki gagal break dari resisten ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar daerah support di harga 1000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,60% ke harga 835. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren untuk jangka pendek SMRA juga saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berada di bawah resisten di harga 850 dan satu resisten lebih kuat di sekitar harga 900. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 780. Jadi selama 2 minggu terakhir ini SMRA masih bergerak sideways. Dan kemarin sempat turun menyentuh di area support ini dan terlihat masih bertahan. Dan kenaikan hari ini jika kita lihat, SMRA sempat naik menyentuh resisten harga 850. Tapi pada saat penutupan turun kembali di harga 835. Jadi dari candle terlihat kekuatan dorongan ke atas hari ini masih kecil atau masih lemah. Sedangkan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat
hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, melihat SMRA masih ada peluang untuk berusaha break dari resisten harga 850 ini minggu ini. Jadi besok SMRA masih ada peluang untuk berusaha naik di atas harga 850. Tapi teman-teman harus ingat, apabila besok SMRA juga masih gagal naik di atas harga 850 dan candle terbentuk juga kurang bagus, hati-hati, SMRA berpeluang untuk turun kembali menuju support di garis EMA 50 atau di sekitar harga 780. Karena kenaikan hari ini juga tidak disertai adanya akumulasi dengan jumlah yang besar. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi, untuk 1 minggu ke depan SMRA saya lihat masih akan bergerak sideways. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50, SMRA masih ada peluang untuk naik kembali ke harga 900. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.200. Bisa kita lihat di grafik, saat ini MNCN juga masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat MNCN berada tepat di resisten di harga 1.200. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 1.100. Dan masih ada satu resisten di harga 1.300. Yang sebelumnya sempat berusaha ditembus MNCN dan terlihat masih gagal. Setelah itu MNCN langsung turun kembali mendekati support di harga 1.000. Di harga 1.100. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.030. Jadi untuk tren jangka pendek bergerak sideways, untuk tren jangka menengah MNCN masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih berada di atas kedua garis ini, MNCN masih aman karena masih ada potensi untuk rebound dari daerah support ini. Sedangkan untuk garis MACD terlihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% ini bandar masih melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi selama 2 minggu ini MNCN masih bergerak sideways, tapi asing memanfaatkan kesempatan ini untuk terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat MNCN masih berpeluang untuk naik melewati resisten harga 1.200 dan naik kembali menuju resisten kuatnya di harga 1.300. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di sekitar harga 1.100, bisa swing trade pada saham ini. Jadi take profit apabila terlihat MNCN mulai turun lagi saat menyentuh atau mendekati harga 1.300. Tapi apabila tujuannya memang untuk hold untuk jangka yang lebih panjang, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena kalau teman-teman tanya kenapa selalu fokus EMA 50 atau 150, dari ketiga saham yang saya analisa ini teman-teman sudah lihat, setiap kali menyentuh atau mendekati garis EMA 50, saham-saham tersebut peluang reboundnya masih besar. Jadi selama masih bertahan atau di atas garis EMA 50, apabila teman-teman bingung mau hold atau cut loss, mendingan hold saja. Karena peluang untuk rebound masih sangat besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. Saham ACE hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.760. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ACE juga masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi seperti pembahasan kita tadi, sebuah saham apabila masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, saham itu masih sangat layak untuk di hold. Contohnya saham ACE ini beberapa kali sempat menyentuh garis EMA 50 dan 150 dan selalu masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan hari ini juga sempat menyentuh garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.700 dan masih berhasil rebound. Sedangkan untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 1.800. Dan masih ada satu resisten lagi di sekitar harga 1.850. Jadi ACE dalam 1 bulan terakhir saya lihat masih bergerak sideways dengan range harga ini. Setiap kali mendekati harga 1.800, turun kembali menuju support, satu rebound lagi dan turun kembali. Jadi memang saham ACE lebih enak untuk kita swing trade. Beli di sekitar daerah support, apabila terlihat masih gagal break dan resisten, kita take profit dulu. Setelah itu sabar tunggu lagi di daerah supportnya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hampir 4% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, terlihat asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, S masih ada peluang untuk naik kembali mengetes daerah resisten di harga 1.800. Dan saya lihat masih ada peluang untuk naik menyentuh harga 1.850. Tapi peluang dalam 1 minggu ke depan ini untuk break dari harga 1.800 dan naik ke harga 2.000 sepertinya masih sangat kecil. Jadi untuk teman-teman yang telah mempunyai saham di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 1.700, bisa take profit apabila terlihat S masih gagal naik menembus 2 resisten ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi lebih enak atau lebih baik kita swing trade saja pada saham-saham seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.